engkaulah anak Allah. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah siapa sekarang? Ibu dia mengatakan. Nah kalau orang Kristen ingin ajaran siapa? Ayo nggak berani lah, nggak berani lah. Orang Kristen ajaran siapa? 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 Yo. Tekanan akidatnya itu kuat itu insya Allah. Sekarang orang yang mengikuti ajaran setan itu kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Kalau itu orang Kristen masuk surga atau neraka? Kalau begitu celaka tetangga saya yang dulu ngaji masuk kasihan ya kasihan jangan dimusuhi yang begitu loh. Tempat saya itu begitu, tetap saya rangkul, saya kasih tahu baik menurut Al-Quran maupun dalam agama Islam itu mengajarkan kasih sayang. Biasanya orang yang tergelincir itu karena tidak tahu, ya tak? Karena tidak tahu maka perlu dikasih tahu. Ya. Jadi ibu sudah yakin bahwa roh jahat itu setan. Jadi yang mengatakan Yesus anak siapa? Kemudian orang yang saya panjang-panjang tidak tahu semua. Yang Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya mereka masing-masing dan mereka. Ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berkata, Engkau adalah anak Allah. Ini lagi-lagi ya, siapa yang mengatakan Yesus anak Allah? Ini mohon maaf, saya sudah bertahun-tahun meneliti agama Kristen 20 tahun lebih. Tapi setiap berbicara dengan masalah Kristen selalu hubungannya dengan setan. Maka di dalam Al-Quran disebut balak doli, orang yang nah kalau ada terserah apa yang kita apa didorong terus biar terserah terus diberi-beri ya diberi-beri. Oke. Yang kedua, nah ini apa roh jahat itu? Ya, karena Lukas Injil Lukas 8:26. Injil Lukas 8:26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang berasa yang terletak di seberang. 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Iya, ketika waktu dirasa digambarkan oleh seorang laki-laki. Orang laki-laki itu terasukan setan-setan. Sudah lama tidak berpakaian, Bu. Setahun tidak berpakaian. Ibu bayangkan, seorang laki-laki masih muda, ya, sudah lama tidak berpakaian. Tinggalnya tidak di rumah tapi di kuburan. Coba bayangkan, dari kepala sampai kaki, yang orang yang tidak berpakaian sudah lama tidak atau pelajar yang maaf, ya. Kemudian ketemu Yesus, dia bilang, apa urusanmu dengan aku, Yesus anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi di sini yang berkata Yesus anak Allah yang Maha Tinggi siapa lagi? Hah? Seorang laki-laki yang kerasukan setan. Setannya bukan satu, Bu. Setan sudah lama tidak berpakaian, tinggalnya tidak di rumah tapi di kuburan. Ya. Kira-kira
saya sudah bacakan yang aslinya, ya, biar sebagai bukti, ya, oke. Tolong salah satu bapak di sini Pak. Kalau sana sudah ada yang baca Pak. Ya, ini kitabnya orang Kristen. Enggak bisa. Apa? Ya, itu bukti aja. Iya. Ini Injil Lukas pasal 8 ayatnya 26 di sini. Nah, mana yang baca Pak? Ini. Ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Ya. Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tengah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam perkuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi?" Stop. Ya. Sama ya Pak ya, dengan apa yang saya lakukan. Ya, saya tidak berani macam-macam. Ya. Jadi yang mengatakan Yesus anak Allah yang mati di sini siapa? Hah? Orang? Kalau begitu mereka ikut ajaran siapa? Kok saya jadi tadi ikut ajaran setan. Sekarang mengikuti ajaran orang. Ada yang tanya, seorang mualaf dari Dayak, ya, bilang, Pak, kalau begitu pendeta saya itu bohongin saya ya Pak ya? Saya nggak tahu. Loh kenapa? Habis ayat-ayat seperti ini nggak pernah dibacakan sama saya Pak. Gitu. Makanya dia bilang, saya mau ngajak keluarga saya masuk semua. Masa disuruh ikuti ajaran setan, ikuti ajaran orang gila, ya? Ini nyata Pak. Orang Dayak masuk Islam. Ternyata setelah saya kasih tahu kitab mereka, Islamnya juga. Ya. Jadi kita jangan sampai ikuti jejak mereka. Ya, ikuti aja jejak Rasulullah SAW. Nah, coba. Injil Markus 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. 5. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarian ia mendapatkannya lalu menyembahnya. 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi?" Ya, ini dua Injil, ya, satu kisah tapi ceritanya berbeda. Ya, itulah sebagai bukti bahwa Injil mereka itu karangan manusia. Yang manusia ceritanya begini, yang satu, yang lainnya ceritanya begini. Dan yang berubah-ubah, nggak bisa dipercaya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu, ya, dari awalnya, ya, 1 sampai sekarang juga 1, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, baik. Siapa orang lelaki yang dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah dan dalam kuburan, yaitu orang yang tidak ya. Kisah Rasul 9:19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Mesir 20.
Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya. Siapa Saulus itu? Saulus adalah Paulus. Saulus itu terjemahan dalam bahasa Ibrani, Paulus itu terjemahan dalam bahasa Yunani. Ya. Siapa Paulus itu? Kisah Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi pendiri Kristen itu namanya Paulus, bukan Saulus. Ya. Tapi dulu namanya sekte Nasrani. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kata Kristen tapi Nasrani. Tapi kalau kita perhatikan ada dua macam Nasrani. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 14. Ada yang mengindahkan peringatan Allah, ada yang tidak mengindahkan peringatan Allah. Yang tetap berpegang pada peringatan Allah, mereka itu sering disebut kaum Hawariyun, yaitu orang Nasrani yang beriman. Sedangkan yang tidak mengindahkan atau melupakan peringatan Allah seperti dalam Al-Isra 71, itulah pengikut Paulus. Karena Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat, maka orang itu disebut Kristen atau Kristian. Ya. Jadi Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Nasrani itu ada sebuah panggilan terhadap kaum Hawariyun, orang yang setia terhadap Nabi Isa atau Yesus, yang mengikuti ajarannya. Karena Yesus berasal dari kota Nazaret, maka orang yang mengikuti ajaran Yesus disebut Nasrani atau Nasrani. Ya. Yesus itu mengajarkan bahwa Allah itu Esa, berarti mengajarkan tauhid. Ya. Ini